Panel dimulai dengan situasi yang kacau saat diketahui target Mas Keigo bukanlah Profesor Kiriya, tetapi cucunya Prof. Kiriya. Tampak Ketua Mishima berlari entah kemana, sehingga Butomiko yang mengambil komando memerintahkan pasukan agar segera bertindak. Di sela-sela berlari, Ketua Mishima masih tidak mengira Mas Keigo akan melakukan tindakan yang dianggap Mishima efektif. Ia sendiri mulai cemas dengan apa yang harus ia lakukan dan berharap Ikuo dan Hibino bisa memberikan keajaiban. Sedangkan di dalam bis, suasana di sana tidak kalah tegang, sekaligus memulai chapter ini dengan judul SOR. Tidak jauh dari sana, sekolah tempat cucu Prof. Kiriya mulai terlihat. Mas Keigo bersiap untuk memulai aksinya. Tetapi Ikuo langsung melabraknya dengan bilang bahwa cucu dan anak-anak di sana tidak ada hubungannya dengan dendam Mas Keigo. Sayangnya, pandangan Mas Keigo berbeda. Ia merasa anak-anak orang kaya, termasuk cucu Prof. Kiriya, dianggap hidup enak tanpa usaha. Perbedaan antara mereka yang punya kekuasaan dan uang sejak lahir versus mereka yang berjuang sendiri dengan kemampuan mereka, dalam konteks ini Mas Keigo dan Mbak Shirato, sehingga Mas Keigo merasa bahwa sistem itu tidak adil dan memutuskan untuk menyerang sekolah sebagai bentuk revolusi. Apalagi aksinya berbarengan dengan jam bubaran sekolah. Ikuo menjadi bingung dan cemas, tetapi ada suara yang sejenak mematahkan kecemasannya itu. Suara itu berasal dari kupluknya Ikuo. Yang selanjutnya, ada seseorang menghubungi Ikuo seperti memberikan sebuah kode. Di dalam mobil polisi, Prof. Kiriya menyuruh Kandori untuk mengemudi lebih cepat. Karena bawelnya, Kandori menjadi dumel, serasa ingin menyakiti Prof. Kiriya. Lalu di tengah-tengah itu, Prof. Kiriya merasakan kecemasan mampus karena tindakan gila Mas Keigo dan keselamatan sang cucu. Nah, di sini kita diberitahu nama cucu Prof. Kiriya ini bernama Adik Takaomi. Kembali ke bis, Mas Keigo dengan nafsu membaranya menyuruh supir bis untuk menancapkan gas. Karena sebentar lagi, bis ini akan menuju neraka. Ih, seremnya. Semua penumpang termasuk Hibino mulai ketakutan. Tetapi Ikuo mencoba menenangkan Hibino sambil ia melepaskan sweaternya. Tiba-tiba, ada seseorang yang sepertinya mengetahui juga sasaran dan motif dari Mas Keigo. Ia menghadap langsung di depan bis, sehingga Mas Keigo sejenak kaget. Dan seseorang itu adalah Gano Tatsuya. What? Ngapain dia berada di depan bis? Sambil mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan sandi Morse kepada Ikuo. Ia juga menambahkan bahwa Ikuo hanya mempunyai 2 kesempatan beraksi. Apa maksud dari Tatsuya ini? Di panel berikutnya, ini adalah countdown yang ketika kita beranjak ke panel berikutnya, wow, sebuah full panel yang keren banget, di mana terdapat kerjasama bromance antara Tatsuya dan Ikuo, di mana Tatsuya melompat dan menembak salah satu ban bis itu. Ikuo sendiri melemparkan sweaternya ke bawah kaki Mas Keigo, sehingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tidak hanya itu, Ikuo lalu meraih sebuah pegangan tangan di bis, lalu melompat dan boom! Ikuo menendang muka Mas Keigo. Setelah bis itu oleng dan berhenti, Hibino dan semua penumpang di sana melihat Mas Keigo terbujur lemas dengan tendangan Ikuo tadi. Hibino sendiri menjadi bingung dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Ikuo. Ikuo sendiri terlihat tak bisa menjawab karena ya sepertinya dia kelelahan ya. Semua penumpang pun bersyukur karena selamat. Mereka pun akhirnya mulai keluar dari bis. Sedangkan Mas Keigo terlihat masih bisa bergerak. Tapi sayangnya chapter ini harus berakhir.